Halo guys, saya Irul. Welcome back to Flash Gadget Channel. Nokia nampaknya masih mau mencoba nih ngeluarin smartphone seri terbaru yang harganya memang lumayan terjangkau. Melalui seri Nokia G20 yang dijual seharga 2,5 juta ini, nampaknya Nokia tetap ingin mencoba bersaing dengan HP-HP terbaru saat ini yang udah memberikan spek dan fitur yang mumpuni, tapi harganya juga makin bersahabat. Apa saja nih kelebihan HP ini selain brand yang dulu pernah menjadi yang terbaik pada masanya? Yuk kita mulai dari video unboxingnya terlebih dahulu. Di dusnya langsung terlihat nih desain layar dan modul Oreo untuk setup quad kameranya. Lalu ada tulisan Nokia G20 dan logo Android di pojokannya. Di sebelah kanan ada logo tanda seru, dan di sebelah kiri dus ada tulisan Nokia G20 serta 2 tahun pembaruan Android. Bagian atas polos saja nih. Dan di bawah terdapat varian warna dan nomor IMEI-nya. Baru di bagian belakang terdapat spek dan beberapa fitur unggulannya. Serta dapat bonus bundling dari Telkomsel sebesar 10 GB atau senilai Rp50.000. Kita buka segelnya dan lihat apa aja isi dalam kemasan bawaannya. Begitu pertama kali dibuka, langsung terlihat unit smartphone-nya yang masih terbungkus plastik. Kita singkirkan dulu. Dan di kertas pembatasnya ini terdapat bonus pin SIM ejector yang disembunyikan. Di bawahnya terdapat bonus paket data dan kitab-kitab seperti buku manual dan kartu garansinya. Lalu dapat bonus jelly case bening yang berbahan lumayan lentur. Dapat adapter charger bawaan berdaya 5V 2A alias 10W. Kabel data yang tentunya sudah bertipe USB Type-C. Dan terakhir masih dapat bonus handsfree yang berwarna hitam. Kita beresin dan lanjut ke hands-on HP-nya langsung. Build quality dari Nokia G20 ini ternyata masih belum begitu solid, karena masih terasa ada bagian kopong di belakangnya ini. Di sebelah kanan terdapat tombol volume dan power yang sekaligus untuk sensor fingerprint-nya. Dan di sebelah kiri terdapat tombol Google Assistant serta lubang kecil untuk membuka triple shot dual SIM dan microSD-nya. Di bagian atas terdapat lubang mic dan lubang untuk jack audio 3,5 mm. Dan di bagian bawah ada lubang mic lagi, lubang charger, serta lubang speakernya. Kita nyalakan dan setting dulu sebentar ya. Ini dia tampilan awal dari Nokia G20 yang pakai tampilan UI yang berbasis Android stock, jadi terasa smooth dan minim dengan aplikasi bloatware. Dan tentunya sudah menggunakan OS Android 11 terbaru yang masih bakal dapat update hingga 2 tahun ke depan. Dan memori sebesar 64 GB-nya sudah terpakai sekitar 18% atau sekitar 11 GB untuk sistemnya. Impresi awal waktu megang HP ini tuh terasa biasa dan standar seperti HP baru pada umumnya. Kalau dari depan gini, paling yang membedakan adalah tulisan Nokia di bagian dagunya yang agak tebal ini. Layar sebesar 6,52 inch yang ini berpanel IPS dengan resolusi HD+. Kualitas layarnya juga udah lumayan enak jika sekedar buat aktivitas harian, seperti lihat konten di sosmed atau buat nonton video di YouTube. Cuma emang kualitas speakernya aja yang masih terasa standar, karena memang belum mendukung dual speaker. Kurang lebih suaranya seperti ini nih. Kalau untuk sensor sidik jari di sampingnya ini juga memiliki respon yang cukup cepat, dan tingkat akurasinya juga terasa lumayan akurat. Saya cek juga pakai aplikasi sensor box, ada 4 sensor nih yang tidak didukung oleh Nokia G20 ini. Nokia G20 membenamkan setup quad kamera, dengan kamera utama sebesar 48 MP berapertur f1.8, yang support face detection autofocus. Didukung lensa ultrawide sebesar 5 MP dan 2 lensa sebesar 2 MP untuk urusan bokeh dan makronya. Di bagian depan terdapat kamera selfie sebesar 8 MP dengan lensa wide yang bisa merekam video 1080p 30fps. Untuk hasil jepretannya saya rasa udah cukup banget kalau untuk kebutuhan fotografi casual pada saat ini. Biar gak ada dusta di antara kita, berikut adalah hasil foto dan videonya.
HP ini ditenagai chipset MediaTek Helio G35 yang berfabrikasi 12 nanometer. Dengan clock CPU mencapai 2,3 GHz yang dipadukan dengan RAM 4 GB LPDDR4X dan ROM 64 GB. Saat dites pakai Antutu versi 8, skornya mencapai 103 ribuan dengan skor CPU di 39 ribuan dan GPU di 14 ribuan. Untuk Geekbench 5 tesnya mendapatkan skor 168 poin untuk single core dan skor 870 poin untuk multicore-nya. Skor segini sih emang bukan yang ngebut banget, tapi masih bisa kalau buat mainin game populer pada saat ini. Saya coba buat main game PUBG Mobile, ternyata masih bisa dapetin settingan smooth medium. Dengan gameplay yang cukup playable meskipun tetap bakal ada frame drop di momen tertentu. Buat yang main pakai gyro juga gyronya lancar nih, gak ada delay. Dan suhu panas HP juga cuma kerasa hangat dan tidak begitu panas. Dalam 30 menit bermain, baterainya berkurang sekitar 6%, dengan suhu panas HP mencapai 40 derajat Celcius. Paling enak sih kalau buat main game MOBA kayak Mobile Legends ini. Bisa dipaksa setting rata kanan dan tetap masih terasa playable. Bisa menampilkan efek animasi yang maksimal ketika war berlangsung dan tetap minim terasa frame drop. Dalam 30 menit bermain, baterainya juga berkurang sekitar 6% dan suhu panas HP maksimal di 40 derajat Celcius. Kalau buat nonton YouTube selama 30 menit dengan brightness dan volume di 50%, baterainya berkurang sekitar 4%. Menurut saya, Nokia G20 ini sebenarnya cukup menarik kalau buat yang nyari HP baru tapi menginginkan dukungan update software hingga 2 tahun ke depan. Punya performa yang lumayan enak buat daily dan hasil kameranya yang tetap bisa diandalkan untuk saat ini. Apalagi HP ini punya fitur NFC dan kapasitas baterainya yang terbilang cukup besar, yaitu 5050 mAh. Sayangnya cuma mendukung pengisian cepat 10 watt aja. Jadi terasa lambat aja sih untuk tahun 2021 ini. Bagi saya yang mantan pengguna Nokia, jujur agak sedikit kecewa ya dengan Nokia yang saat ini cuma gitu-gitu aja. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.